Baik, Bapak Ibu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heifon yang akan menjadi moderator pada sesi sore ini. Terima kasih sekali Bapak Ibu sudah hadir dan bergabung di sini. Kita akan belajar bersama Pak Joas tentang meta-analisis sebagai salah satu bagian webinar series literatur review. Kemarin hari Jumat kita sudah belajar tentang SLR atau Systematic Literature Review bersama dengan Ibu Arizona. Pada sesi kedua ini kita akan belajar tentang meta-analisis dari Pak Joas Tapiheru. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita, Bapak Joas Tapiheru. Beliau adalah dosen di Visipol. Beliau juga menamatkan S1-nya dari Political Science, Visipol UGM, kemudian mendapatkan double degree master dari Master in Human Rights and Democratization, University of Sydney, Australia, dan University of Colombo, Sri Lanka. Kemudian beliau juga baru saja menyelesaikan Doctor of Philosophy in Government dari University of Essex di UK. Saat ini beliau aktif sebagai dosen di Visipol UGM, juga sebagai peneliti dan konsultan. Mungkin itu yang bisa saya perkenalkan. Selamat sore Pak Joas Tapiheru. Selamat sore Pak Ivon dan Bapak Ibu semua atau teman-teman semua. Baik, terima kasih Pak Joas. Pak Joas, mungkin bisa dipersiapkan untuk menyampaikan pemaparan Bapak tentang meta-analisis. Ya, bentar Mbak, ini saya share. Baik, silakan Pak Joas. Terima kasih Pak. Ya, selamat sore kawan-kawan semua. Saya merasa terhormat bisa diundang untuk hadir di sesi serial diskusi ini. Yang kemarin yang ngabarin saya itu namanya Mas Yogi. Beliau juga teman saya satu angkatan di Essex. Kita selesai kurang lebih hampir dalam waktu yang bersamaan. Topik kita untuk hari ini itu adalah meta-analisis dan saya ingin sedikit menyambungkan ini dengan topik yang hari Jumat lalu sudah dibahas, yaitu literatur review. Nah, mungkin saya perlu memberikan disclaimer di awal bahwa meta-analisis yang saya bahas di sini itu sedikit berbeda ya dengan mungkin yang teman-teman semua kenal selama ini, yang lebih dilihat sebagai statistical method. Meta-analisis yang saya lakukan itu betul-betul meta, bicara soal analisis tentang analisis. Nah, nanti itu detailnya seperti apa kita akan gali lebih dalam dan nanti harapannya bisa kita diskusikan. Ya, ini sudah kelihatan ya, teman-teman? Sudah Pak, sudah. Ya. Nah, kita mulai dari termanya sendiri, meta-analisis. Nah, arti yang penekanan di sini itu adalah kata metanya sebetulnya, yang membedakan antara meta-analisis dengan analisis. Meta sendiri secara harafiah, ini dari bahasa Yunani, itu artinya after atau beyond. Kemudian kata istilah meta dari bahasa Yunani ini diserap dan mengalami modifikasi makna ke dalam bahasa Latin dan kemudian menjadi nomenklatur dunia akademik, terutama di wilayah kajian yang disebut dengan epistemologi.
Epistemologi sendiri itu adalah salah satu cabang disiplin filsafat yang bicara soal logika atau ilmu tentang tahu. Nah, dalam field ini, dalam field epistemologi, meta di sini itu biasanya itu menjadi adjektif dan itu bermakna tentang kategori itu sendiri. Misal analisis itu sebuah kategori, ketika dia dikenai atau ditambahkan prefix meta, di situ muncul sifat yang spesifik di situ. Ketika bicara meta analisis, kita bicara tentang analisis tentang analisis. Metafisika itu bicara soal physicality of physics. Metadata itu bicara soal data tentang data. Jadi ada apa namanya, ada makna spesifik yang kemudian menjadi melekat pada kata meta yang semula itu hanya bermakna after atau beyond. Nah, ketika kita membicarakan meta analisis, tadi sudah saya sebut, itu adalah analisis tentang analisis. Itu menjadi prinsip dari apa yang kita sebut sebagai meta analisis. Meta analisis itu adalah analisis terhadap analisis atau kajian yang sudah dilakukan sebelumnya untuk mendapatkan estimasi yang paling mendekati sebuah kebenaran yang kita anggap itu kebenaran yang apa ya, derajatnya lebih tinggi kalau tidak kita katakan ultimate, tetapi itu tidak benar-benar kita ketahui yang paling benar atau yang lebih benar itu yang seperti apa. Itu tidak pernah benar-benar kita ketahui. Yang kita bisa lakukan itu hanyalah kemudian melakukan estimasi atas kajian-kajian yang sudah ada dan kemudian mengidentifikasi ya sejauh mana mereka itu berhasil menghasilkan kebenaran yang mendekati ini tadi, kebenaran yang tidak benar-benar kita ketahui. Ini memang agak agak filosofis di sini. Dan seperti tadi sudah saya sampaikan, meta analisis umumnya dilakukan dan dikenal sebagai metode statistik dan bersifat kuantitatif. Nah, tetapi metode ini itu bukan satu-satunya. Dengan prinsip yang sama, tanpa mengkompromikan prinsip itu, meta analisis itu juga bisa dilakukan sebagai analisis yang bersifat kualitatif. Nah, nanti saya akan jelaskan, saya akan singgung sedikit soal analisis yang bersifat kuantitatif dan kemudian dalam pengalaman saya ketika kemarin membuat disertasi, saya mentok dengan meta analisis di level kuantitatif, kemudian saya harus bergeser ke yang kualitatif karena ada kebutuhan untuk menjawab rumusan permasalahan riset saya di disertasi. Nah, tetapi sebelum itu kita lihat dulu ada satu asumsi yang entah disadari atau tidak itu menjadi basis bagi meta analisis. Bapak Ibu teman-teman ada yang tahu ini gambar apa ini? Mata, Pak. Mata, Pak. Mata dan apa? Perahu. Perahu. Terus kemudian ini ada perahu di luar sana yang tercerap oleh indera yang di sini kita indera penglihatan, dan kemudian hasil tangkapan ini kemudian diproyeksikan ke
mata yang kemudian diteruskan ke otak. Nah, di sini ada dua kapal. Ketika kita melakukan analisis, kira-kira sebetulnya yang kita analisis itu yang kapal yang di sebelah kiri ini, yang di luar mata, ataukah proyeksi dari kapal itu yang ada di mata ini, yang kemudian sinyalnya dikirimkan ke otak? Saya ingin tanya. Ada yang mau jawab? Proyeksinya mungkin Pak. Luar mata, Ya, proyeksinya Pak, yang dalam mata Pak. Proyeksinya yang di dalam mata. Artinya yang kita analisis itu bukan ketika kita melakukan analisis ya. Ini di level analisis dulu, bukan meta analisis ya. Yang kita lakukan di level analisis itu sebetulnya adalah mencermati proyeksi yang ada di mata ini, bukan yang di luar. Dengan asumsi tertentu. Dan ini asumsi ini dalam dunia keilmuan ada lebih dari satu. Contohnya orang positivistik itu menganggap bahwa proyeksi yang ada di mata ini itu sama dengan yang di luar ini, dengan objek yang diproyeksikan. Sementara orang non-positivis itu menganggap bahwa proyeksi ini tidak sepenuhnya sama dengan dengan objek yang diproyeksikan. Nah, apa yang saya sampaikan inilah sebetulnya salah satu bentuk paling sederhana dari yang disebut meta-analisis. Nah, posisi paradigmatik seperti yang tadi saya sampaikan, yang merupakan hasil dari meta-analisis itu menentukan dalam penelitian ya, cara kita merumuskan permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, dan juga bagaimana kita menjawabnya. Dan perdebatan ini, perdebatan antara positivisme versus non-positivisme dengan segala varian mereka, itu merupakan sesuatu kontestasi yang ya berkelanjutan ya dalam dunia ilmu pengetahuan. Dan saya tidak punya pretensi untuk mendamaikan atau mengatakan yang satu lebih betul daripada yang lain, karena saya percaya bahwa kontestasi ini yang membuat ilmu pengetahuan itu tetap hidup dan relevan. Nah, tetapi terkait dengan meta-analisis, ini pemahaman tentang perbedaan paradigma dan kemudian perdebatan di antara paradigma yang beragam itu menjadi sesuatu yang penting. Karena dikaitkan dengan topik pembicaraan di sesi sebelumnya, itu menjadi salah satu pokok bagi kita dalam melakukan literatur review. Aspek-aspek itulah yang perlu untuk dilihat. Nah, karena itu saya mendudukkan di sini meta-analisis sebagai epistemologi. Ketika melakukan kajian atas kajian atau analisis atas analisis, yang saya lihat itu adalah presuposisi epistemologis yang ujungnya nanti kemudian ontologis dari kajian yang direview. Bagaimana kajian itu mengklaim dan menjustifikasi klaim mereka bahwa mereka tahu tentang objek yang mereka amati. Dan ini kemudian punya implikasi terhadap masing-masing paradigma, itu punya implikasi terhadap keragaman perspektif dan cara memperlakukan tadi kita sudah bicara ya, bahwa yang kita analisis itu kan proyeksi yang ada di mata kan, yang dicerap oleh indera.
Tetapi kemudian apakah yang kita proyeksi yang dicerap oleh indera itu sama persis dengan objek yang diproyeksikan? Itulah yang menjadi perdebatan, dan itu adalah implikasi dari pilihan presuposisi epistemologis dan ontologis ini. Apakah representasi sama dengan yang direpresentasikan atau representasi tidak sama dengan yang direpresentasikan? Tidak sama di sini bukan berarti beda sama sekali ya, tetapi ada juga yang melihat bahwa ya itu sama, tetapi dia tidak proyeksi yang ada di mata kita yang ada tertangkap oleh aktivitas indrawi kita, termasuk logika dan memori, itu tidak pernah bisa sepenuhnya mencakup objek yang direpresentasikan itu atau objek yang diproyeksikan itu. Diktumnya adalah representasi tidak akan pernah sama dengan yang direpresentasikan. Karena jika representasi sama dengan yang direpresentasikan, dia bukan representasi lagi, tetapi menjadi substansi. Nah, ini adalah ketika kita contoh dari bentuk meta-analisis yang sifatnya itu atau arahnya itu lebih kualitatif. Dari sini kita kemudian bisa bergerak lebih jauh untuk mengidentifikasi dari kajian yang direview atau analisis yang dianalisis, kira-kira aspek apa yang belum terjelas, apa yang belum terjawab. Sembari pada saat yang sama kita bisa membangun pemetaan ya tentang kajian yang direview itu atau analisis yang dianalisis itu. Misal kajian A itu menekankan pada aspek X dengan perspektif J. Kajian B itu menekankan pada aspek Z dengan perspektif, misal sama-sama perspektif J. Tetapi kira-kira apa yang kemudian masih menjadi celah di situ yang kemudian kita bisa masuk dan kita bisa klaim kebaruan di situ. Nah, sebagai peneliti kan memang biasanya tuntutannya itu, apalagi kalau sudah pasca sarjana seperti itu. Dan ini menjadi bagi saya pribadi ini menjadi salah satu hal yang ngeri-ngeri sedap ya, tapi mengasihkan dalam dunia keilmuan. Yang membuat saya menikmati penelitian itu bagian-bagian seperti ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan kenapa saya memilih meta analisis yang bersifat kualitatif dalam pengalaman riset saya untuk disertasi. Itu karena begini, saya sudah mencoba melakukan meta analisis yang bersifat kuantitatif. Waktu itu saya memakai aplikasi atau software namanya NVivo. Topik yang saya teliti waktu itu adalah saya harus membuktikan bahwa koersi atau pemaksaan, koersi itu punya status ontologis. Memang agak filosofis ya. Artinya gini, tanpa koersi, tanpa pemaksaan, tanpa aturan, kita tidak akan bisa memahami realita kita. Jadi dunia kita, termasuk siapa kita, itu terbentuk oleh adanya oleh adanya koersi. Dia ikut berkontribusi di situ. Nah, ketika saya melakukan analisis dengan secara kuantitatif menggunakan software namanya NVivo, memang bisa terpetakan ya relasi antara koersi kemudian biasanya lawannya itu yaitu consent atau voluntary action seperti itu. Tetapi kemudian saya berhadapan dengan situasi yang namanya co-location. Seperti sudah diimplikasikan oleh tadi ya dalam tanda kutip hipotesis saya tentang status ontologis dari koersi, itu kan mengimplikasikan bahwa di sini ada muatan tertentu ya, muatan normatif. Dalam hal ini positif terhadap koersi.
sesuatu yang oleh sebagian besar orang saat ini itu dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Nah, ketika berhadapan dengan situasi co-location ini, sama-sama menggunakan istilah koersi, tetapi kemudian muatannya itu berbeda di antara kajian satu dengan kajian yang lain. Penggunaan NVivo itu, pemetaan dengan NVivo itu tidak banyak membantu. Karena dia hanya memetakan, tetapi dia tidak memetakan antara penggunaan term koersi dengan terma lain apa yang dikaitkan dengan koersi itu. Tetapi dia tidak memberikan informasi tentang muatan normatif apa yang dilekatkan pada terma itu dalam setiap penggunaannya yang spesifik. Sehingga untuk itu saya kemudian memutuskan untuk untuk melakukan meta analisis yang lebih kualitatif. Jadi saya tidak terlalu mengejar jumlah N untuk kajiannya, tetapi lebih pada masih tetap pakai di awal itu untuk kuantitatifnya cukup membantu ya, tetapi yang saya pakai itu mana yang paling banyak dirujuk kajian tentang koersi. Jadi kutipan dan ini. Tetapi itu baru awal. Nah, kemudian baru setelah itu saya harus baca masing-masing kajian itu secara cermat untuk kemudian bisa mengidentifikasi apa muatan normatif dari terma tersebut ketika digunakan dalam kajian itu. Nah, itu baru analisis di level ontikal ini. Nah, saya perlu ketika saya membangun ingin membuktikan klaim status ontologis dari koersi, saya harus bergerak dari kajian di tataran ontikal ini. Ontikal itu artinya things as we perceive them. Sesuatu sebagaimana kita memahami mereka. Saya harus bergerak ke tataran berikutnya, yaitu tataran ontologikal. Ontologikal itu kemudian pertanyaannya adalah kenapa saya memahami ini seperti ini dan bukan yang lain. Dan kemudian baru balik lagi gitu. Jadi sifatnya siklikal. Ini adalah bentuk model reasoning namanya retroduktif. Berbeda dengan deduktif dan induktif ya. Tetapi sama-sama legitimate ini. Nah, saya nggak akan lebih jauh lagi masuk penjelasan tentang retroduktif itu. Tetapi saya menunjukkan di sini bagaimana tujuan riset, pertanyaan riset itu menentukan model meta analisis yang tidak kita pakai. Apakah mau yang kuantitatif atau yang kemudian kualitatif. Pilihan saya ke meta analisis yang bersifat kualitatif itu sebetulnya didorong oleh kebutuhan riset saya. Dan saya pikir sebagai sesama peneliti ya, mungkin yang perlu digarisbawahi di sini adalah ketika saya memilih satu trajektori untuk meta analisis, paling tidak saya sudah punya gambaran tentang riset saya ini mau kemana dan dia akan menjelaskan apa atau berupaya menjelaskan apa. Dan itu bisa berubah dalam proses penelitian, tetapi paling tidak itu bisa menjadi pegangan kita di awal dalam melakukan literatur review dan meta analisis. Karena pada akhirnya secanggih dan sekompleks apapun sebuah kajian ilmiah, itu isinya cuma dua kok. Explanandum dan explanans. Explanandum itu adalah hal yang menuntut penjelasan. Explanans itu adalah hal yang menjelaskan, memberikan penjelasan untuk explanandum itu.
Tetapi masing-masing itu juga harus didukung oleh argumen yang kuat, oleh argumen yang meyakinkan. Dan itulah peran dari literatur review, baik dalam untuk explanandum maupun untuk explanans. Dan dalam literatur review, mau tidak mau kita harus berkutat dengan yang namanya meta-analisis. Karena di sini kita perlu sejak awal itu punya pretensi bahwa kita bukanlah orang pertama yang mengkaji topik ini. Ini sudah tahun 2022, jadi lebih besar kemungkinan sudah puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang itu sudah mengkaji topik yang hendak kita kaji itu. Sehingga penting untuk ini meta analisis, literatur review itu juga bentuk rekognisi ya terhadap pendahulu kita gitu. Permasalahan kemudian mau dikritik ya ini memang dunia keilmuan seperti itu gitu. Peneliti ilmuwan itu kan kayak orang kurang kerjaan ya, cari masalah, bikin masalah sendiri yang disebut masalah penelitian dan pertanyaan penelitian terus dijawab sendiri. Nah itu kan kerjaannya peneliti dan ilmuwan itu kan seperti itu kalau mau diringkas. Nah saya pikir dari saya itu dulu, saya pengen lebih jauh lagi untuk berdiskusi dengan teman-teman yang ada di sini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Hipon. Monggo Mbak Hipon. Baik, terima kasih Pak Joas atas pemaparannya tentang meta-analisis. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung kepada beliau, menyampaikan pertanyaannya. Saya tanya Pak. Pak Rijat, silakan Pak. Maaf, tadi agak susah untuk raise hand. Oke, baik, mohon maaf saya tidak ada video karena kamera bermasalah. Saya izin bertanya Pak Mas Joas, menarik tentang analisis untuk meta ya, yang kualitatif. Yang saya ingin tanyakan, saya paham yang bagian kuanti. Jadi tadi jelaskan bahwa NVivo berguna untuk bisa memetakan mana yang paling banyak disitasi ya, atau mana yang paling banyak dirujuk gitu. Nah, pertanyaan saya yang saya juga penasaran, lantas kalau sudah mendapatkan misalkan mapping ya literatur, kemudian ingin menganalisis secara kualitatif, approach apa yang kemudian bisa jadi panduan kita untuk melakukan analisis? Ya dengan berbagai tujuan research question yang dimiliki ya, apa yang memandu Mas Joas ini untuk melakukan analisis yang kualitatif itu sendiri? Apakah by team misalkan atau by saya tidak tahu apa yang kemudian memandu, mungkin bisa jelaskan biar saya juga ikut belajar, Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas Rizal. Itu pertanyaan yang saya pikir cukup penting ya. Yang memandu saya ketika bergeser menjadi yang lebih kualitatif itu adalah ini, Mas. Teori dan perspektif analisis wacana yang dari Laclau dan Moog. Dan itu memang pusatnya memang ada di Essex. Dan saya memilih ke sana karena saya ingin belajar itu. Jadi itu yang menjadi guidance saya ketika melakukan meta analisis yang kualitatif tadi, Mas Rizal. Nah ini juga mungkin berbeda-beda ya untuk teman-teman yang lain ya. Mungkin misal kalau saya kan udah pilihannya di teori itu, teori poststrukturalisme itu. Nah, mungkin ada lagi yang dan teori analisis wacana itu ragamnya juga banyak. Laclau dan Moog itu hanya salah satunya. Masih ada lagi critical discourse analisisnya Norman Fairclough. Kemudian ada yang model discourse analisisnya Michel Foucault seperti itu. Jadi itu Mas Rizal yang kemudian menjadi guidance saya. Oh ya, baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Rijat atas pertanyaannya dan Pak Joas atas jawabannya. Selanjutnya Bu Desi Pujiati, silakan Ibu. Baik, Bu Evon, terima kasih. Sore Pak Joas. Selamat sore Bu Desi, Mbak Desi ya, awet muda. Menarik sekali materinya Pak, walaupun sedikit tapi kalau bicara paradigma
memang rada sulit saya mencernanya. Saya hanya sharing dan mungkin ada diakhiri dengan pertanyaan. Di Gunadarma itu di tahun 2018 itu ada mata kuliah seminar kajian bidang akuntansi dan manajemen Bu Evon. Itu untuk level skripsi. Kebetulan waktu itu saya terlibat di dalam SAP-nya dan salah satu subbabnya adalah meta analisis. Ya. Namun memang cakupan untuk level skripsi Bu Evon pada saat itu adalah kita memetakan jurnal yang sejenis gitu ya. Ya. Akhirnya saya dapat bikin 2 jurnal terkait meta analisis. Namun memang tadi Pak Joas mengatakan mengenai positivisme dan non positivisme. Artinya apakah di dalam meta analisis itu kita bisa keduanya sehingga output analisisnya itu lebih luas, atau memang kita mencari jurnal-jurnal yang searah katakanlah positivisme gitu ya, sehingga nanti outputnya itu role-nya adalah yang satu paradigma. Di 2 jurnal saya itu adalah mengenai keyword dari salah satu variabel, kemudian saya kumpulkan, kemudian saya meta analisis, yaitu karena levelnya 1 Pak Joas, yaitu saya meta analisiskan berdasarkan ada 5 sub ya kategori. Pertama dari tujuan, kemudian dari metode yang digunakan, kemudian sampel yang digunakan, kemudian hasil yang digunakan. Harapannya adalah karena level skripsi itu mahasiswa bisa memetakan variabel-variabel mana yang lebih dominan digunakan di dalam tema yang mereka ambil. Yang kedua, sampelnya juga. Jadi memang levelnya level skripsi. Yang ingin saya tanyakan tadi, apakah 2 paradigma tadi yang positif dan non-nya itu bisa kita gabungkan sehingga analisisnya menjadi lebih luas gitu, Pak Joas. Terima kasih, Pak. Ya, kalau bisa digabungkan atau tidak, itu saya pikir ya bisa-bisa saja ya Bu ya. Karena begini, apalagi untuk teman-teman S1 itu ya, itu tadi yang kriteria yang disampaikan, saya pikir itu cukup ini ya, sudah cukup komprehensif ya. Karena itu kan paling tidak untuk teman-teman S1 kan bisa tahu kan, setiap kajian itu pasti punya spesifikasi, tujuannya spesifik, metodenya spesifik, terus kemudian sampel, artinya kemudian skopnya itu juga spesifik. Nah itu kan sudah ini ya, memang selaras dengan kompetensi yang kita ini untuk anak teman-teman S1 ya. Tetapi kemudian yang untuk masalah 2 paradigma itu memang gini Bu, kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa yang satu itu betul-betul lepas dari yang lain. Meskipun saya kalau misal dikatakan ada di sisi yang non positivis, bahkan mendekati anti positivis, tetapi kita juga tidak bisa menafikan tadi kapal yang di luar mata itu, kapal yang di luar mata itu adalah atau eksternal objek gitu, itu kan tetap ada di sana. Tetapi kemudian yang kita lakukan, yang kita kemudian presuposisi yang mendasari teori teori wacana poststrukturalisme itu adalah ya realita kita itu yang kemudian betul-betul berpengaruh bagi kehidupan kita, termasuk identitas kita, yaitu adalah proyeksi yang ada di dalam mata itu. Jadi kita mengambil posisi yang ya bisa dibilang cukup radikal ya dalam hal ini untuk non positif. Nah, bergeser ke tengah, diakui atau tidak, Foucault itu masih oleh sebagian orang dipahami dia ada di tengah. Dia masih percaya bahwa ada realita non diskursif. Meskipun saya punya pembacaan sendiri terhadap yang dimaksud Foucault dengan realita non diskursif. Realita non diskursif itu kaitannya sama Rousseau sebetulnya. Kalau dari pembacaan saya loh. Meskipun pembacaan interpretasi dominan terhadap Foucault itu ketika dia bilang ada realita diskursif, ada realita non diskursif, dan realita yang non diskursif itu
diinterpretasikan sebagai itu tadi, objek eksternal itu. Nah, dilemanya muncul karena Foucault tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dia maksud dengan realita non-diskursif. Bangunan korpus teorinya dia itu bicara soal realitas diskursifnya. Dia tidak mendetailkan lebih jauh apa yang dia maksud dengan realita non-diskursif. Itu. Artinya kemudian ini lebih seperti spektrum itu loh, Bu, manunya, Bu. Nah, itu nanti tergantung kita pilihan kita ada yang di mana ya, begitu. Seperti itu, Bu Desi. Matur nuwun Pak Jos, Bu Evon. Matur nuwun, terima kasih sekali Bu Desi dan Pak Joas atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya Pak Haryadi sudah raise hand, silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Ivon. Punten saya tutup ya karena agak nggak bagus koneksinya. Mas Joas, tadi kalau kita bicara analisis, meta analisis maksud saya sedikit menyinggung soal kedekatannya dengan discourse analisis wacana gitu kan. Jadi artinya wacana tentang wacana yang sudah ditampilkan di setiap tulisan atau artikel yang ditulis atau jurnal oleh penulisnya, begitu ya Mas Joas ya. Saya sedikit dengan konsep fenomenologi, apakah itu kira-kira bisa masukkan enggak Mas Joas dari studi analisis fenomenologis, karena kalau kita menggunakan pendekatan kualitatif dari meta analisis ini berarti kan sebenarnya kan sama, kita tetap prosedurnya sama dengan Prisma, tetapi ketika sampai pada analisis kita berhenti pada analisis kualitatif. Nah, setelah itu bisa nggak kita gabungkan dengan analisis fenomenologis, artinya mencari makna yang tersirat dari serangkaian analisis yang sudah kita lakukan terhadap artikel-artikel yang ada yang menjadi objek studi kita. Demikian Pak Ivon, terima kasih. Ya Pak Haryadi, tentu saja bisa Pak, karena tadi seperti yang saya sampaikan ya, yang kuantitatif itu kan saya lakukan hanya untuk melakukan pemetaan ya, dan kemudian mengidentifikasi simpul-simpul utama dari perbincangan tentang tema yang saya cari, misal koersi tadi ya, pemaksaan tadi itu di mana, dan kemudian analisis selanjutnya itu kan analisis kualitatif dengan poststrukturalis discourse theory. Nah, analisis poststrukturalis discourse theory ini tentu saja bisa diganti dengan misal tadi fenomenologi itu Pak Haryadi. Nah, ini tergantung nanti tergantung pilihan kita dan kemudian bagaimana kita menjustifikasi pilihan kita itu. Ini nanti sambungannya dengan hasil literatur review itu Pak Haryadi. Kita mau mengisi gap yang mana dari kekosongan penjelasan yang ada terkait dengan topik yang sedang kita kaji. Di situ Pak Haryadi, ininya Pak Haryadi. Dan itu enaknya jadi peneliti itu Pak Haryadi. Terima kasih Mas Joas. Pak Haryadi, matur suwun. Baik, terima kasih Pak Haryadi dan Pak Joas. Kemudian masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Di kolom chat ada pertanyaan. Oh, ini untuk Bu Desi. Software apa kemarin yang digunakan ya, Ibu? Saya yang tanya, Mbak Ivon. Oh iya, Pak Joas yang menanyakan. Mungkin supaya lebih menambahkan penjelasan. Baik, Pak Joas, mungkin saya sendiri juga menjadi punya pertanyaan nih Pak. Jadi kalau dari step by step prosedurnya, apakah ada perbedaan Pak untuk kalau dari sisi filosofisnya tadi sudah Bapak jelaskan ya, antara meta-analisis yang kualitatif dengan yang kuantitatif. Apakah kemudian ada perbedaan dalam eksekusinya, misalnya softwarenya, atau harus seperti apa Pak Joas? Ini saya juga terkait dengan software itu, saya yang pernah coba itu dua. Ada satu namanya Discourse Network Analysis. Hasilnya itu kurang lebih sama juga dengan NVivo. Jadi dia hanya memetakan penggunaan istilah. Istilah apa yang paling sering digunakan dan dikaitkan dengan apa. Jadi masih bentuknya cuma peta penggunaan istilah itu loh Mbak. Sementara kita yang kemudian akrab dengan yang disebut hermeneutik itu tahu bahwa istilah yang sama ketika digunakan pada momen yang berbeda itu bisa
sangat mungkin itu mempunyai makna yang berbeda karena intensinya juga berbeda, situasinya berbeda gitu. Nah, itu yang kemudian kita missing, yang kemudian perlu pendekatan yang sifatnya lebih kualitatif untuk mendalami itu, untuk mendetailkan itu. Karena kalau tidak ya tadi situasinya ada collocation tadi dulu. Ini dulu saya tapi nggak usah lah, itu saya guyonan saya sama teman-teman S1 itu. Kalau di kita itu kata ini loh, 3 huruf, kombinasi 3 huruf yang apa? Yang sangat populer itu ASU itu kan di momen yang berbeda diucapkan bisa mengekspresikan pesan yang berbeda itu Mbak. Ada yang marah, ada itu ekspresi keakraban, ekspresi kekaguman bahkan seperti itu. Nah, itu kan itu yang perlu didetailkan itu. Baik, terima kasih Pak Joas atas jawabannya dan penjelasannya. Nah, saya bukan yang ini, ada satu teman saya tapi kelihatannya belum selesai disertasinya. Dia memang berencana menggunakan mixed method namanya. Nah, nanti saya coba kalau udah selesai nanti bisa akses hasilnya, itu akan menarik bagaimana dia menggunakan berusaha mengkombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Yang menarik adalah nanti kita melihat kerangka metodologinya seperti apa yang menjustifikasi pilihan dia dan kombinasi yang dia pilih, karena kombinasinya kan permutasinya banyak gitu Mbak Ivon. Mohon maaf Pak Joas, berarti untuk mix method masih dengan menggunakan meta analisis, tetapi mix method seperti itu Bapak? Iya, tetap aja Mbak, meta analisis itu kita mau nggak mau kita harus pakai. Kita ketemu literatur review kok. Itu mau nggak mau, kalau nggak kita kesasar Mbak. Kita tenggelam dalam tumpukan kajian yang sudah dilakukan para pendahulu kita. Baik, terima kasih. Karena kalau dari saya pribadi, saya membaca beberapa literatur tentang meta analisis, memang mostly yang dari saya baca menggunakan metodenya kuantitatif Pak Joas. Ya. Mostly ya, yang saya mungkin karena saya juga banyak yang studi-studinya kuantitatif. Tetapi ternyata banyak juga yang melakukan meta analisis tetapi studinya kualitatif, metodenya kualitatif. Ya. Ya. Nah, ternyata ada juga yang bahkan mungkin sedikit lebih jarang ya dibandingkan dengan yang kuantitatif saja dan kualitatif saja, tetapi menggunakan mix method meta analisis, begitu ya Pak? Ya. Dan ini memang sesuatu yang baru ya. Saya juga pengen tahu nih hasilnya kayak apa itu teman saya. Betul sekali. Itu bisa menjadi salah satu aspek dari novelty-nya juga mungkin ya untuk riset tersebut. Pasti sangat menarik sekali. Baik, terima kasih Pak Joas. Bapak Ibu ada pertanyaan yang lain? Pak Misdi, monggo silakan Pak Misdi. Baik Bu Hevon dan Pak Joas, maaf saya off cam karena jaringan kurang bagus. Sangat menarik dan menambah pengetahuan sekali penjelasan dari Pak Joas tadi. Hanya saya ingin mendapat lebih pencerahan, tadi ada terminologi explanandum dan explanas. Nah, bisakah digambarkan di dalam aplikasinya sebenarnya seperti apa sih explanandum dan explanas itu? Yang kedua-duanya nanti akan dijelaskan oleh literatur review. Kalau tidak keliru tadi begitu penjelasan Pak Joas itu. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti menurut penangkapan saya, literatur review itu setingkat di atas meta analisis, atau memang seperti itu atau pemahaman saya yang keliru. Terima kasih Bu Hevon dan Pak Joas atas penjelasan. Terima kasih. Pak Misdiono, explanandum dan explanans itu tidak dihasilkan dari software, tetapi hasil dari refleksi dan pemikiran kritis kita. Ketika kita melakukan literatur review, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua ya Pak Misdianto ya. Itu pada saat yang sama sebetulnya kita sedang melakukan meta analisis. Karena ketika kita mereview literatur, itu kan kita sedang mereview analisisnya orang lain yang terkait dengan topik yang sedang kita
hendak kita kaji. Nah, dari situ kita kemudian berusaha menemukan dan mengidentifikasi apa yang belum terjelaskan, apa yang belum cukup terjelaskan. Nah, itulah yang kemudian kita dudukkan sebagai eksplanandum. Poin-poin yang kita dapatkan dari literatur review itu menjadi argumen kita. Kenapa ini layak untuk diteliti? Dan hasil penelitiannya itu menjadi sesuatu yang punya nilai ilmiah. Begitu juga nanti untuk explanansnya. Nah, ini tadi bagian yang terakhir tadi itu sebetulnya menunjukkan peran sentral dari yang disebut literatur review. Dan itu menjadi memang kalau di departemen saya itu salah satu PR terberat, yaitu membuat mahasiswa menyadari nilai penting dari literatur review. Anda nggak bisa lari dari situ. Dan artinya juga Anda tidak bisa lari dari meta analisis gitu. Itu Pak Misdianto. Saya harap ini bisa menjawab ya. Jadi literatur review dan meta analisis itu adalah dua sisi dari koin yang sama. Literatur review itu nama aktivitasnya. Meta analisis itu adalah cara kerjanya. Begitu Pak Misdianto. J, matur nuwun Pak Joas. Pak Misdiono, sorry. Maaf Pak. J, matur nuwun Pak Joas, matur nuwun. Sami-sami. Baik, terima kasih Pak Misdi dan Pak Joas atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya, Pak, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Satu pertanyaan terakhir mungkin. Silakan Pak Rijat. Ya, Pak Rijat, silakan Pak. Ya, saya memanfaatkan kesempatan terakhir ya. Baik, Mas Joas. Saya tertarik dengan pendekatannya. Misalkan gini Mas, saya ingin membuktikan klaim bahwa let's say misalkan term korupsi yang diadop oleh penelitian akuntansi itu punya keterbatasan gitu. Misalkan dalam menjelaskan korupsi ya. Nah, kalau misalnya saya pengen pakai analisis meta ya di sini untuk menganalisis orang tentang korupsi dengan suatu framework gitu. Lalu paper atau literatur apa yang harus saya masukkan? Apakah literatur yang dia itu sifatnya empiris saja atau literatur yang sifatnya teoritis di situ? Jadi dalam katalog literatur yang harus saya analisis itu apa yang harus saya masukkan? Nah, ini tergantung dari ini ya Pak Rizat. Pertama, apa sih yang membuat Pak Rizat gelisah dengan definisi korupsi yang ada sekarang? Itu. Dari situ Pak Rizat bergerak melihat literatur yang bicara tentang korupsi. Literatur ini bicara memaknai korupsi itu sejauh apa sih? Masing-masing itu. Bedanya apa? Adakah perpotongan di antara literatur tersebut dalam mendefinisikan apa itu korupsi, kemudian apa yang termasuk praktek korupsi. Terus ini coba di overlay dengan tadi yang hal awal yang membuat Pak Rizat gelisah di situ. Nah, ini bisa dua Pak, bisa di level teori, bisa juga di level empirik. Karena begini, misal Pak Rizat melihat mencoba mereview literatur yang direview itu adalah misal keputusan pengadilan tentang suatu praktek yang kemudian dianggap itu korupsi atau dianggap itu tidak masuk dalam definisi korupsi. Nah, ini kan kemudian ketahuan batasnya korupsi menurut hakim yang menjatuhkan vonis itu seperti apa. Nah, apakah ini masih belum menjawab kegelisahan Pak Rizat? Nah, itu yang kemudian Pak Rizat dalami lebih jauh. Kenapa yang menjadi kegelisahan Pak Rizat itu tidak masuk dalam definisi korupsi? Ini dua juga Pak anunya Pak. Bisa literatur, bisa literatur teoritik, bisa juga literaturnya empirik. Tadi kalau misal vonis putusan hakim itu kan
Itu kan literatur empirik itu, Pak. Nah, caranya anunya di situ, Pak. Jadi kegelisahan awal Pak Rizal itulah yang kemudian terus-menerus diuji, diasah, dan nantinya akan ketemu tempatnya gitu dalam keseluruhan kajian terkait korupsi. Nantinya harus dispesifikan kebaruan apa yang ditawarkan oleh Pak Rizal. Begitu, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih sekali Pak Rijat dan Pak Joas. Mungkin ini bukan pertanyaan, mungkin lebih ke masukan ya Pak, atau saran dari Pak Haryadi di kolom chat. Mungkin apa Pak Joas bisa memberikan contoh mungkin paper atau tulisan penelitian sebelumnya yang menggunakan meta-analisis kualitatif atau analisis wacana. Karena seperti yang tadi saya sebutkan, mungkin mostly ya Pak ya yang menggunakan metode meta-analisis, tapi yang kuantitatif kan sudah banyak kita temui. Ya. Bagaimana dengan yang kualitatif begitu Pak Joas? Apakah ada rekomendasi mungkin untuk dibaca referensi Bapak Ibu di sini? Ada sih, ini dari teman-teman saya baru keluar 2021 kemarin. Itu terkait mereka melakukan review atas ini ya, komentar terhadap review terhadap review yang dilakukan oleh peer terhadap teori yang mereka formulakan dalam buku Logics of Critical Explanation. Nanti saya coba kirim ke Mas ini ya, nanti itu contoh yang menarik karena kita melakukan meta analisis atas sejumlah sekitar berapa ya? Kalau nggak salah ada 40-50-an artikel jurnal yang mengomentari teori tadi, Logics of Critical Explanation. Dan ini menjadi salah satu ini ya, upaya teman-teman untuk mengembangkan lebih jauh. Logic of Critical Explanation ini kurangnya di mana masih bisa dikembangkan, arahnya kemana kayak gitu. Itu menjadi ini. Jadi ini menjadi sebuah apa ya, scientific endeavor yang ujung akhirnya itu kita nggak tahu tuh, tapi ini sifatnya terus menerus kayak gitu. Nanti saya kirim ya nanti. Baik, terima kasih Pak Haryadi. Nanti bisa menghubungi ke kami, akan kami teruskan dari Pak Joas. Terima kasih banyak Pak Joas atas pemaparannya, kemudian jawaban-jawabannya. Kita sudah sampai di hampir pukul 5 di penghujung acara. Sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi saya, tidak hanya dari sisi metode saja, metode meta-analisis, tetapi juga banyak sekali tadi hal-hal yang sifatnya lebih ke filosofi penelitian. Saya juga semakin mendapatkan pencerahan dari penjelasan Pak Joas. Terima kasih sekali Pak Joas, kemudian Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih banyak atas kesediaannya meluangkan waktunya untuk hadir sore ini. Terima kasih sekali juga kepada panitia dan juga kepada Bu Wuri selaku Kaleb yang juga sudah ikut memantau jalannya acara. Terima kasih sekali Bu Wuri, Pak Rijat, dan lain-lain. Terima kasih. Baik, terima kasih mungkin. Terima kasih Bu Wuri. Terima kasih Pak Joas. Wah, saya mengikuti nih Pak. Baik, kalau begitu mungkin bisa saya akhiri secara formal. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama berjalannya acara. Kami mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.